Ya, jadi suara bisa dengar lagi ya? Bisa, Mas. Oke, oke. Ya, tadi kalimat terakhir ya, kita juga memiliki benih panggilan sebagai misionaris dan ini semua kita lihat Yesus juga seorang misionaris yang tadi saya jelaskan, dia terima kehidupan misioner itu dari Bapa dan dia juga mengutus para murid untuk pergi dan memberitakan warta gembira kerajaan Allah. Dan tujuannya adalah apa? Agar setiap orang itu bisa memperoleh keselamatan dalam Allah. Itu yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini juga lalu menjadi sebuah perutusan dari gereja. Ya. Tugas misioner ya dalam gereja itu memperoleh kekuatan dari mana? Dari Roh Kudus. Ya. Maka di sini saya mengatakan peran Roh Kudus dalam misi gereja itu sangat penting. Gereja menerima dan meneruskan karya perutusan Yesus, yakni memberitakan Injil atau mewartakan Injil kepada segala makhluk. Itu adalah tugas panggilan dari gereja, dari kita semua. Nah, mewartakan Injil lalu merupakan rahmat dan panggilan khas gereja dan juga jati diri yang paling dalam. Nah, kenapa bisa dikatakan demikian? Tadi saya katakan bahwa misionaris adalah sebuah panggilan. Dan kita memiliki rasa misioner ini secara mendalam ketika kita dibaptis. Kenapa? Karena kita punya tugas perutusan. Kita punya tugas misioner, yaitu apa? Ikut terlibat dalam mewartakan Injil. Apakah mewartakan Injil kita harus pergi tanam misi? Tidak harus pergi tanam misi. Tapi kita bisa mewartakan Injil dengan kehidupan kita yang nyata di dalam hidup kita setiap hari, ya, di dalam komunitas atau tempat di mana kita berada. Dan ini boleh dikatakan sebuah panggilan yang indah dari gereja. Jati diri gereja itu ada di sini, jati diri yang terdalam, yaitu kehidupan misioner. Maka ini ada gambar yang bagus. Give your life to Jesus. Ya. Berikanlah dirimu kepada Yesus di tanah misi. Nah, dalam sejarah gereja, ya, di sini saya tampilkan Paus ke-6 itu terkenal karena dia menulis sebuah ensiklik Evangelii Nuntiandi, mewartakan Injil di dunia modern ini. Ya. Dan dalam dokumen ini saya coba sarikan beberapa isi dari dokumen gereja ini untuk bisa membantu kita untuk berpikir tentang kenapa gereja itu menjadi sebuah gereja misioner. Paulus ke-6 dalam Evangelii Nuntiandi, dia mulai dengan memberi arahan kepada gereja. Misi itu artinya apa? Misi itu berarti ikatan relasi antara Kristus, gereja, dan pewartaan Injil. Dan ini memang yang sedang terjadi. Ikatan relasi antara Kristus dan gereja, dan juga pewartaan Injil. 3 elemen penting, pribadi Yesus, gereja, atau kumpulan orang-orang yang dibaptis, itu sama-sama dalam satu kesatuan, ya, di mana menjadi lebih nyata relasi antara Yesus dan gereja dalam pewartaan Injil. Dan ini bisa terjadi dalam kehidupan misioner. Gereja itu lahir dari perutusan Yesus dalam Evangelii Nuntiandi. Gereja lahir dari perutusan Yesus, atau tepatnya pewartaan Yesus tentang Injil sebagai kabar sukacita. Yesus datang ke dunia untuk mewartakan Injil. Ini adalah sebuah tugas misioner. Dan ya, sebagai seorang misionaris, ya, dia melakukan itu, ya, dengan memanggil para murid, mengutus mereka, dan ini dia mendirikan gereja. Di atas wadah sini aku mendirikan gerejaku. Dan boleh dikatakan bahwa gereja sendiri itu diutus oleh Yesus. Anda dan saya, kita sebagai orang-orang yang dibaptis. Maka melalui gerejalah rahmat-rahmat Allah itu dicurahkan. Melalui gereja, perbendaharaan kabar gembira atau Injil yang diterima dari Yesus bisa dilestarikan sebagai harta rohani yang amat berharga, lalu bisa diwartakan kebenaran untuk bisa menyelamatkan banyak orang. Jadi ya,
ketika kita mengkontemplasikan atau merenungkan tentang kata gereja, apa kata gereja tentang misi, dokumen Evangelii Nuntiani dari Paus ke-6 ini merupakan salah satu dokumen yang bagus sekali, sangat inspiratif untuk memperkuat semangat misioner di dalam gereja. Meskipun sebuah dokumen yang baru, tapi tetap aktual dalam gereja. Misi itu lebih terarah pada objek formal dan perutusan, dari perutusan dan pewartaan Injil. Maka di sini ada sebuah istilah baru. Ada misi dan ada evangelisasi. Ya. Ya, kalau evangelisasi, ya, sebagaimana di sini dilihat, evangelisasi itu kita menyampaikan warta gembira atau Injil kepada segala lapisan umat manusia melalui pengaruh, merombak masyarakat dari dalam serta membaharuinya. Itu evangelisasi. Jadi orang harus masuk ke dalam diri umat, lalu dari dalam itu baru kita mengubah perilaku atau mengubah kehidupan umat. Ya. Dalam evangelisasi, Injil itu diwartakan melalui kesaksian hidup. Ya. Jadi kalau kita mengatakan tentang wujud nyata kehidupan misioner untuk bisa mengevangelisasi atau menginjili, itu orang tidak hanya bisa berkata-kata. Tadi saya bicara tentang penjala manusia. Apa artinya penjala manusia? Yang Yesus maksudkan dengan penjala manusia adalah dia mau supaya orang-orang atau para murid ini ya, tidak hanya bisa membuat orang untuk tahu Yesus, tahu berdoa, buat tanda salib Bapa kami Salam Maria kemudian dan selesai. Tidak. Tapi bahwa menjala manusia itu berarti bisa membuat orang-orang supaya mereka di samping tahu Bapa kami dan Salam Maria, perut mereka juga ada isi. Artinya mereka juga bisa makan dan minum. Kalau orang punya perut kosong, sulit untuk bisa berdoa. Maka para misionaris itu menjala manusia dengan catatan apa? Memberdayakan. Gereja sampai saat ini menunjukkan sikap misioner dengan memberdayakan. Para romo atau ya dari tarekat apa saja, itu memberdayakan umat untuk bisa menjadi umat yang mandiri, menuju kemandirian. Itu adalah semangat dari menjala manusia ini. Jadi orang tidak hanya tahu berdoa, tapi mereka juga harus bisa mencari duit, harus bisa makan dan minum, supaya bisa berdoa lebih baik. Nah, saya tampilkan satu model ya, yang pernah saya ketemu dan cium tangannya ini. Yohanes Paulus kedua. Ya. Santo Yohanes Paulus kedua itu adalah paus yang memang terkenal sebagai paus evangelisasi baru. Di sini saya membuat perhitungan tertentu. Yohanes Paulus kedua menggunakan evangelisasi baru sebagai sebuah terminologinya. 75 kali dalam surat-suratnya, 175 kali dalam homili-homilinya, bahkan 890 kali dalam website Vatikan Wa. Artinya bahwa istilah evangelisasi baru, di mana orang menampilkan atau menunjukkan kesaksian hidup, atau orang mengubah kehidupan orang itu dari dalam, masuk ke dalam diri orang, dan ubahlah itu dari dalam. Ya, itu adalah semangat evangelisasi baru. Nah, ini ya sebuah istilah yang sangat bagus ya, yang lebih dipopulerkan. Memang yang populerkan adalah Paus Paulus ke-6 dan Yohanes Paulus kedua setelah Konsili Vatikan kedua. Tapi lebih dari itu adalah Yohanes Paulus kedua terkenal dengan kesungguhannya untuk bisa menampilkan atau memberikan istilah ini evangelisasi baru, terutama dalam Redemptoris Missio yang dia tulis. Nah, fondasi dari evangelisasi baru adalah apa? Mengasihi Allah. Seorang bisa menjadi misionaris kalau dia bisa mengasihi Allah. Kalau tanpa kasih kepada Allah, tidak bisa menjadi seorang misionaris. Karena kasih kepada Allah, orang harus tinggalkan kampung halamannya, pergi ke negeri-negeri baru yang lebih sulit, dan di situ dia mengabdikan dirinya. Kenapa? Karena dia mengasihi Allah. Tapi nanti kita juga akan melihat tidak hanya mengasihi Allah, dia juga mengasihi manusia. Ya, mengasihi manusia adalah sebuah buah dari evangelisasi baru. Nah, pusat dari evangelisasi baru itu apa?
pribadi Kristus sendiri. Tuhan Yesus Kristus adalah pusat evangelisasi baru. Nah, jiwa dan kekuatan evangelisasi baru adalah Roh Kudus, tadi kita sudah lihat. Dan belas kasih Allah adalah kabar gembira dalam evangelisasi baru. Jadi yang mau ditampilkan adalah kerahiman Allah, ya, kerahiman Allah. Kita bisa lihat ini dalam tulisan dari Santo Yohanes Paulus kedua, Tertio Millennium Adveniam. Ya, itu ada di dokumen gereja seperti ini. Bagaimana dengan kita para Salesian? Ya, kita tidak hanya melihat kehidupan misioner dalam konteks gereja secara umum, tapi tadi saya juga mengatakan bahwa kongregasi Salesian adalah sebuah kongregasi misioner. Komunitas Salesian adalah komunitas misioner. Maka nanti dalam sesi minggu depan, saya akan jelaskan lebih dalam, tapi di sini saya coba mengambil buah pikiran dari Bapak Pascual Chavez, mantan rektor mayor kita, ya, di mana dia pemikirannya atau refleksinya tentang Don Bosco sebagai misionaris ketika mengenang 144 tahun ya, perutusan para misionaris ke Patagonia. Ya. Dan di sana dia katakan Don Bosco itu memiliki kerelaan misioner. Sekurang-kurangnya ada 3 hal penting yang dimiliki oleh Don Bosco sehingga dia bisa punya kerelaan misioner. Kalau kita mendoakan doa ya dalam doa-doa di komunitas kita, selalu ada kata kerelaan misioner. Ya. Nah, ada hal yang pertama adalah Don Bosco itu taat pada perintah Yesus. Perintahnya apa? Ketika dia naik ke surga, dia mengatakan untuk bisa menjadi saksi Kristus di seluruh dunia. Ya. Kamu menjadi saksi-saksiku di seluruh dunia. Maka Don Bosco itu punya sense of missionary yang besar sekali. Ya. Kenapa? Karena dia taat pada perintah Yesus. Dan dalam mimpi, ya, mimpi Don Bosco tentang tanah-tanah misi, itu juga dia pasti melihat negara kita. Dia tidak hanya melihat di Amerika Latin, tapi dia juga melihat peta dunia di mana ada Cina. Dan saya yakin sekali bahwa dia tidak hanya melihat Cina, tapi dia juga melihat India, dia juga melihat negara-negara di Southeast Asia, ya, di negara-negara Asia Tenggara ini, termasuk kita, termasuk Sumba. Pasti Don Bosco dalam mimpinya dia lihat. Hanya saja dia tidak menyebut secara terperinci. Tapi yang jelas bahwa dalam mimpinya dia melihat ada Cina. Berarti seluruh dari Asia, kita ini sampai di Australia, sampai di Kepulauan Salomon, ya, Solomon Island, itu juga pasti Don Bosco lihat dalam mimpinya. Maka ini, ya, Don Pascual Chavez mengatakan ini Don Bosco punya sense misionaris yang tinggi karena apa? Karena dia taat pada perintah Yesus, yakni menjadi saksi Kristus. Lalu yang kedua, Don Pascual Chavez mengatakan Don Bosco punya sense misionaris karena apa? Karena dia punya kepercayaan yang mendalam pada nilai ragi Injili. Nilai ragi Injili, sama seperti ragi yang sedikit akan membuat adonan menjadi besar. Demikian juga, ya, Don Bosco melalui mimpinya tentang tanah-tanah misi, mulai dengan sesuatu yang kecil. Dia mengutus para misionaris pertama 11 November 1875 ke Patagonia, ya, tapi lama-kelamaan tersebar di seluruh dunia. Kita di Vise Provinsi Indonesia juga sama. Tadinya kita menerima para misionaris. Dan sampai sekarang kita masih punya para misionaris yang ada di tengah-tengah kita. Kita punya pastor provinsial, Pastor Andrew Wong. Kita punya Bruder Ephraim yang ada di tengah-tengah kalian di Sumba. Kita punya Pastor Noel. Kita punya Pastor Jose Augusto yang ada di Sumba juga. Kita punya Pastor Lino yang ada di Surabaya. Kita punya Pastor Andres Kaleha yang akan kembali ke Indonesia. Ini adalah misionaris-misionaris kita yang menambah kasana, ya, keindahan, ya, keindahan dalam visi provinsi kita di Indonesia. Ya.
orang mengatakan taman itu indah, bukan karena hanya ada satu jenis bunga. Kalau ada orang yang mengatakan bunga yang warna putih itu indah, ada sesuatu yang tidak beres di kepalanya. Bunga itu indah kalau ada warna putih, merah, ungu, kuning, dan lain sebagainya. Itu jadinya indah. Nah, bisa provinsi itu indah karena apa? Ada misionaris. Misionaris yang senior, dan misionaris yang masih muda. Ya, ada keindahan di sini. Bisa dibayangkan kalau di taman itu hanya ada satu bunga, tidak indah. Kalau di Indonesia hanya orang-orang Indonesia, tidak indah. Kalau di satu komunitas hanya orang-orang Flores saja, tidak akan indah. Ya, itu. Apalagi kalau orang-orang Ende saja, tidak bisa. Di situ harus ada orang Ende, orang Manggarai, orang-orang ya. Bahkan kalau di situ hanya orang Manggarai, pasti Pastor Igen berjaya sekali itu ya. Pastor Igen berjaya karena tiap hari bicara bahasa Manggarai. Tapi itu tidak indah. Mesti ada orang dari Lembata supaya bisa omong pakai bahasa tidak le. Ya. Baik. Lalu yang ketiga, Don Pascual Chaves mengatakan begini, pilihan mendasar dari Don Bosco adalah untuk melayani orang-orang muda. Nah, anak-anak sekalian, kehidupan misionaris Salesian itu begitu indah. Karena apa? Karena kita punya orang-orang muda. Andai kan tidak ada orang-orang muda, misionaris Salesian itu tidak indah. Ada orang-orang muda yang hitam sekali, yang putih sekali, yang gendut sekali, yang kurus kerempeng seperti Pastor Pascalis. Ya. Jadi, ya, inilah pilihan mendasar untuk, dan itu sangat indah. Sekali lagi, kekuatan kita sebagai Salesian, kalian yang mau menjadi Salesian, tentang kehidupan misionaris adalah lihat ke depan, ya, orang-orang muda itu di tangan kita. Dan itu luar biasa. Ya, unik, ya, kongregasi yang unik yang mau memberi diri untuk menjadi misionaris bagi orang-orang muda. Maka pilihan mendasar Don Bosco adalah untuk melayani orang-orang muda. Lalu konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah bahwa kita saat ini harus menjadikan orang muda sebagai misionaris bagi orang-orang muda. Nah, itulah satu program yang kita akan jalankan di provinsi kita adalah bahwa kita mau menghidupkan seperti negara-negara lain, menghidupkan para sukarelawan misionaris. Ya. Jadi tidak hanya orang-orang religius, para Salesian, para SDB, FMA, atau siapa saja, para kooperator menjadi misionaris. Bukan hanya itu. Tapi kita juga punya orang-orang muda yang bisa bersedia menjadi misionaris. Pergi ke tempat-tempat lain sebagai orang muda, sebagai orang awam untuk bisa melayani gereja di tempat-tempat lain. Nah, jadi ini pilihan mendasar. Jadi ini 3 elemen penting yang dikemukakan oleh Pastor Chaves untuk menginspirasi kongregasi tentang kehidupan misioner. Maka saya tutup sesi ini dengan sebuah refleksi yang saya masih ingat, refleksi Pater Provinsial, Pastor Andrew Wong, tentang misi. Ya. Dan dia mengatakan begini, ya, kongregasi kita adalah kongregasi misioner. Tadi saya sudah ulang beberapa kali. Vice Provinsi Indonesia juga merupakan Vice Provinsi Misioner. Nah, anak-anak sekalian, kalau zaman dulu Pastor Vigano pernah menjadi rektor mayor yang terkenal, ya, tahun lalu atau mungkin tahun ini merayakan 100 tahun kelahirannya, ya, itu mereka kalau jadi misionaris itu pergi sebagai pre-novis. Pergi ke tanah misi baru masuk novis di sana. Sekarang tidak. Sekarang kalau mau menjadi misionaris, tunggu sampai selesai filsafat, baru bisa menjadi misionaris. Pergi dan melakukan practical training di tanah misi. Ya, seperti Frater Patricius yang akan pergi. Ya. Tapi dulu, mereka yang menjadi misionaris dari pre-novis. Ya, seperti kalian. Jadi pre-novis, lalu pergi ke tanah misi, untuk mulai novisia di tanah misi. Setelah itu tinggal di tanah misi.
Ya, seperti itu. Ya. Sekarang memang sedikit berbeda karena perubahan zaman, mentalitas juga berubah. Ya, maka dianjurkan ya setelah post novisiat. Tapi poin saya yang penting di sini adalah pemikiran dari pastor provinsial, Pastor Andrew Wong untuk kita semua adalah bahwa ya kita syukuri kongregasi kita adalah kongregasi misioner, visi provinsi kita juga sebuah visi provinsi misioner. Tadi saya sampaikan dengan para misionaris yang masih berada di tengah-tengah kita, tapi juga anak-anak Indonesia yang Salesian-Salesian Indonesia yang menjadi misionaris di negara-negara lain. Di Belgia, di Belanda, kemudian di Amerika Latin, dan juga nanti Pastor Juna juga akan pergi ke tanah misi di Kepulauan Salomon atau di satu tempat, ya saya lupa tempat itu. Tapi yang jelas inilah hal yang indah ya dari kita, dan kita perlu mendukung itu dalam doa. Yang kedua, kita diingatkan oleh pastor provinsial supaya kita mendukung panggilan para misionaris sebagaimana dikehendaki Tuhan Yesus dan gerejanya. Kita sangat mendukung itu, ya. Jangan takut untuk menjadi misionaris. Berani untuk bisa melepaskan, berani untuk bisa meninggalkan. Ya. Nanti di Sumba, ya, coba anak-anak kalian baca riwayat dari Santo Calixtus Caravaggio. Wah, itu sangat inspiratif. Ya, Santo Calixtus Caravaggio. Dia ketika dia masih novis, dia bertemu dengan Uskup Aloysius Versilia. Ketemu Uskup Versilia, Santo Luis Versilia, dan Uskup itu bercerita tentang tanah misi di Cina. Dan Calixtus Caravaggio itu begitu tertarik. Dan kemudian dia langsung mengatakan pada Uskup, Bapak Uskup, saya punya kerinduan. Suatu saat saya akan pergi ke Cina untuk menjadi misionaris. Dan betul, dia akhirnya tinggalkan Italia, pergi ke Cina, ya, sebagai misionaris. Tapi sampai di sana, dia juga sempat diutus ke Dili Timor Leste. Tahun 1927 sampai 1929, Calixtus Caravaggio itu menjadi seorang frater yang tinggal di Dili, ya. Tetapi karena malaria, konon malaria, atau mungkin ada alasan lain, dia lalu kembali ke Cina. Sampai di sana ketemu lagi Bapak Uskup yang sama. Dan Bapak Uskup itulah yang menabiskan dia sebagai imam pada tahun 1930. Ya. Dan kemudian menjadi pastor, dan dia menjadi rekan kerja dari Uskup Versilia, dan kemudian mereka dua menjadi martir. Dikisahkan ketika ya orang-orang jahat itu mau melakukan tindakan kejahatan untuk perempuan-perempuan atau para katekis dan orang-orang yang ada dalam perahu yang sama, ya, kedua misionaris ini ya berani untuk membela. Dan ketika mereka dianiaya, ya, sebelum mereka dua mengembuskan napas terakhir, mereka dua masih saling memberi absolusi, ya, diceritakan memberi absolusi dan itu sebagai hal yang paling terakhir sebelum mereka menghembuskan nafas terakhir. Ya. Saya pernah melihat di Hong Kong, di rumah Salesian di Hong Kong ada peninggalan-peninggalan dari Santo Calixtus Caravaggio dan juga Santo Aloysius Versilia, pelindung visi provinsi kita ini. Saya ceritakan ini untuk mengatakan pada kita semua, ya, pelindung visi provinsi Indonesia adalah seorang misionaris. Proto Martir Salesian adalah seorang misionaris yang menjadi pelindung kita. Oleh karena itu kita perlu berbangga dan semoga semangat misioner ini kita tingkatkan. Kemudian kita juga secara internal, pastor provinsial minta supaya kita membangun semangat misioner di antara kita sebagai Salesian di Indonesia. Jadi kita tidak, tadi saya katakan, tidak harus berpikir tentang pergi ke luar, tapi kita juga di dalam. Ya, kita di dalam juga bisa. Ya. Dan yang terakhir, hal praktis yang bisa kita lakukan adalah
kita mendoakan para misionaris kita. Sekurang-kurangnya tidak hanya pada tanggal 11 dalam bulan sebagai hari mendoakan para misionaris, tetapi juga dalam doa-doa pribadi kita, ya, dan itu dilakukan hampir di setiap komunitas, kita mendoakan panggilan misionaris, dan kita juga mendoakan para misionaris kita. Baik orang Indonesia yang sedang mengalami perutusan, maupun para misionaris yang sedang bekerja dengan kita, sedang melayani visi provinsi kita. Ya. Mereka-mereka itu kita doakan karena kehadiran mereka sangat berarti untuk kita semua. Saya kira ini ya presentasi yang saya bisa berikan pada anak-anak sekalian. Saya kira cukup lama ya, hampir 1 jam ya. Nah, hampir 1 jam. Lagi 3 menit 1 jam. Saya mantan guru fisika dan saya tahu hitung waktu. Oke, setelah penjelasan ini, ya, mungkin ada yang mau bertanya atau ada yang mau, jangan cepat-cepat memutuskan jadi misionaris ya. Nanti harus omongan Pastor Adi dulu. Ya. Jangan langsung, aduh Pastor John tadi jelaskan bagus sekali, Romo Adi saya mau jadi misionaris. Jangan dulu, ya. Bawa dalam doa dulu. Ya. Oke, mungkin ada yang mau bertanya, silakan bertanyalah. Siapa? Oh, ada guguk yang menggonggong itu. Berarti di situ ada orang Bajawa ya? Ada. Oh, pantas. Yang sama mengenal yang sama. Oke, siapa yang bisa bertanya? Jangan tanya, pastor namanya siapa? Atau pastor, ya. Silakan. Atau sangat jelas ya? Atau kan memang sudah sangat malam jadi sudah mulai ngantuk? Iya, silakan. Saya Amrus Pastor. Yang saya mau tanyakan itu, kalau yang sampai saat ini yang saya baca, saya tahu bahwa kalau untuk menjadi misionaris Salesian itu harus sampai menghidupi itu yang unsur ad vitam, seumur hidup di tanah misi. Dan saya tanyakan apakah ada yang bisa menjadi misionaris tapi dalam jangka waktu beberapa tahun saja. Dalam apa? Dalam jangka waktu hanya beberapa tahun saja. Misalnya hanya pergi bantu berkarya di tanah misi kemudian kembali ke provinsinya. Oh, oke. Sebuah pertanyaan informatif yang baik ya. Saya pernah mengalami itu. Tahun 2015 itu kita masih sama-sama satu provinsi dengan Timor Leste ya. Maka saya juga mendapat penugasan ke Dili untuk membantu mengajar di pos novisiat di Dili ya. Setelah itu ya kita pisah, Indonesia dan Timor pisah. Maka saya dihitung sebagai misionaris di sana ya. Dan setelah tahun 2019 tugas saya semua selesai sebagai rektor, sebagai kepala sekolah, kemudian tugas-tugas lain selesai, maka saya ditanya, gimana ini? Mau tinggal untuk membantu atau mau balik? Balik dong, siapa mau tinggal di sini? Nah, itu jadi misionaris yang sifatnya sementara itu bisa ya, bisa kalau itu tergantung keperluan. Kalau misalnya seorang konfrater diperlukan untuk sementara, maka bisa. Saya kasih contoh, kemungkinan besar, ya belum tahu persis, kemungkinan besar kita punya Romo Agung, dia selesai studi di Roma, mungkin dia akan pergi ke tim-tim untuk membantu di seminari tinggi di Dili. Nah, dia bisa kita sebut sebagai seorang misionaris dalam jangka waktu singkat, ya, karena dia adalah bagian dari provinsi kita, tapi diperbantukan untuk sementara. Kemudian dia akan kembali. Nah, itu seperti yang ditanyakan. Tapi umumnya kalau menjadi misionaris
itu pergi dan mati di tanah misi. Mati itu karena usia tua, bukan karena makan dan minum enak lalu serangan jantung di tanah misi. Ya. Kalau orang meninggal di tanah misi karena usia tua, karena setelah kerja 60 tahun seperti Pastor John de Deus, itu baru top. Tapi kalau baru usia 20-an, serangan jantung karena kegemukan. Jadi itu, hati-hati ya, kalau jadi misionaris, jangan ikut teladan kami orang tua yang gemuk-gemuk ya. Oke, siapa lagi yang mau bertanya? Pastor, Ya. mau bertanya, Pastor. Kamu pinjam kacamata saya. Saya punya saya lebih bagus. Oke, silakan. Jadi, biasanya kan kalau mau melamar misionaris itu kan kita memasukkan surat lamaran beserta dengan tempat di mana kita mau berkarya di situ. Tapi dari pengalaman beberapa konfrater yang saya dapat waktu masih asisten asrama itu memilih tempat yang lain, tapi ketika dapat surat balasannya itu ditugaskan di tempat yang lain. Itu kira-kira dengan alasannya itu seperti apa? Macam apakah mungkin tidak sesuai keinginan harus diputuskan oleh pimpinan pusat atau boleh dengan keinginan sendiri juga yang memilih tempat itu? Ya, bagus sekali. Begini, untuk kita dalam konteks kita saat ini, ya, seorang yang mau menjadi misionaris itu, ya, dia merasakan panggilan misionarisnya. Nanti dia mulai dengan tahap yang pertama. Tahap yang pertama, misalnya kalian di Sumba ya, silakan dalam wawancara atau rendikonto atau ya wawancara bulanan dengan superior, dengan Pastor Adi, Romo Adi. Kalau punya keinginan menjadi misionaris, bisa ungkapkan itu. Ya, Romo Adi, saya ingin jadi misionaris ini. Nah, mungkin dari situ Romo Adi akan coba untuk membimbing. Ya, ini baru tahap-tahap awal. Nah, jadi kalau di prenovis Anda atau aspiran prenovis Anda merasa punya panggilan misionaris, silakan mulailah dengan superior di komunitas lokal, dengan Romo Adi. Kemudian kalau misalnya pastor provinsial juga kadang-kadang berkunjung ke sana, mungkin Anda juga bisa berbicara, oke, Anda menyatakan keinginan untuk menjadi misionaris, boleh-boleh saja. Kemudian nanti ikuti dulu proses pembinaan seperti biasa, prenovis, novis, kemudian di posnovisiat, ya, Anda kalau masih tetap tertarik untuk menjadi misionaris, mungkin bisa lebih continue, ya, lebih terus-menerus untuk bisa membawanya dalam doa dan bicara terus-menerus dengan superior. Bisa juga dengan pastor provinsial, ya, atau siapa yang ditunjuk oleh pastor provinsial, supaya Anda menyiapkan surat permohonan kepada Bapak Rektor Mayor di Roma. Nanti di Roma, mereka lah yang akan menentukan kamu mau kemana, tergantung kebutuhan dari tarekat kita. Ya. Jadi, saya mau ke Amerika Serikat. Ternyata dapatnya di mana? Di Afrika Selatan. Tidak apa-apa. Ya. Jadi, itu. Jadi kita memang, mungkin ada yang berpikir, saya mau melamar jadi misionaris di Amerika Latin, atau mau jadi misionaris di Belanda, atau di Italia saja misalnya. Tergantung kebutuhan. Kalau misalnya di Italia dibutuhkan, why not? Tergantung superior, mereka akan silakan Anda menjadi misionaris di Italia. Tapi kalau bukan di Italia, mungkin ke Madagaskar kah, ke mana, ke Afrika, atau ke Australia, atau ke mana. Seorang misionaris itu seperti sapu tangan. Dia masuk ke saku celana itu tergantung dari orang yang pemilik dari sapu tangan itu, ya. Dari itu. Jadi nanti lamaran ke superior, nanti superior akan menentukan dan menjawab sendiri surat kepada Anda dengan tembusan kepada pastor provinsial. Itu. Jadi gambarannya kira-kira seperti itu. Ya.
Jadi untuk kalian saat ini, ya, aspiran dan postulan, silakan bicara secara pribadi dulu dengan Romo Adi sebagai rektor. Nanti atau mungkin kalau Romo Adi terlalu tinggi, mungkin mulai dengan Pastor Igen, ya, Pastor Igen sebagai penanggung jawab untuk kalian sounding dulu, ya, Pastor Igen. Kira-kira kalau saya sebagai misionaris seperti teman kita orang Manggarai namanya Pastor Andi Jebarus di Belanda, kira-kira seperti apa ya? Nah, nanti Romo Igen yang akan menjelaskan. Mungkin Romo Igen juga akan membawa Anda untuk memperkenalkan kepada Pastor Rektor tentang keinginan menjadi misionaris. Boleh. Dan itu, ya, keinginan itu akan terjawab kalau kita bawa dalam doa. Tidak hanya sekedar saya mau jadi misionaris, tapi harus bawa juga dalam doa. Ya, itu saja jawaban saya. Dan karena sekarang jam malam, ya, saya kira sampai di sini. Karena minggu depan kita juga masih ketemu, ya. Minggu depan kita juga masih ketemu lagi. Nah, maka saya titip salam untuk semua di sana. Sebelum kita berpisah, kita mesti foto bersama. Ya, silakan bergabung dekat lemari buku itu, semuanya berkumpul. Semua, supaya jangan ada yang tertutup ya. Setengah. Terlalu jauh, terlalu dekat. Aduh, mantap sekali nih. Siap, smile. 1, 2, 1, 2, 3. Satu kali. 1, 2, 3. Oke. Ya. Pastor. Iya. Salam buat 2 novis, Pastor. 2 novis sehat-sehat saja. Minggu ini mereka sedang ujian catur bulan yang pertama. Oh. Mereka sedang ujian, jadi sebab itu sebenarnya malam ini ada nonton film, tapi karena ujian, maka mereka harus belajar. Titip pesan, Pastor. Harus konsisten jaga makan, jaga pola makan mereka. Oh, mereka 2 sehat-sehat, ya, sehat-sehat, dan begitu tiba di sini mereka makin ganteng. Tahu nggak ganteng? Ganteng itu gangguan telinga. Aduh. Iya, kita berharap tahun depan. Jadi sekarang berempat ya. Semoga tahun depan kita ketemu di sini ya. Ya. Yang berempat itu satu dari mana? 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 2 dari Kupang. Hah? 1 dari Ende. Dan 1 dari Bejawa. Woi. Dalam bahasa Italia itu orang mengatakan si vede si capisce, begitu melihat langsung mengerti. Itu, ya, keritingmu itu. Yang dari Kupang itu orang Soe ya? Iya, Pastor. Orang Soe itu saya tahu ciri khas orang Soe. Mau tahu ciri khasnya? Ciri khas orang Soe itu Anda bisa lihat dari bentuk kepalanya. Benar kan? Benar. Dari bentuk kepalanya, kalau kepalanya bentuknya tidak ada bentuk, itu pasti orang. Aduh. Ini bukan menghina, ini namanya guyonan. Guyonan zaman now. Ya. Guyonan zaman now. Ini sama juga kalau kita, apa ciri khas orang Bajawa? Orang Bajawa juga ciri khasnya sama. Lihat dari bentuk kepalanya. Hanya beda. Kalau orang Soe bentuk kepalanya tidak teratur, tapi rambutnya agak lurus-lurus begitu. Kalau orang Bajawa, bentuk kepalanya sudah tidak teratur, rambutnya juga keriting.
Aduh. Oke. Baik, sudah malam ya. Sekarang kalian istirahat. Sampaikan terima kasih banyak pada Romo Adi ya dan juga Romo Igen untuk kesempatan yang baik ini. Nanti hari Rabu mendatang kita ketemu lagi untuk sesi yang kedua ya. Nanti bahannya itu tadi saya sudah share di Romo Adi. Nanti tergantung Romo Adi bagaimana dia share kepada kalian ya. Oke, thank you ya. Ya.